Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 9 ingin mempresentasikan materi analisis uji akhir unit. Sebelum ke materi, izinkan saya memperkenalkan diri dahulu. Perkenalkan, nama saya Irfandi, 2310045. Langsung ke materi. Latar belakang, bab ini membahas bagaimana siswa mengerjakan ujian akhir unit pada pembelajaran matematik in konteks MIC atau MIC. Yang kedua, 3 guru terlibat. Yang pertama Ibu Aberson, Ibu Baker, dan Bapak Collins, masing-masing dengan gaya pengajaran yang berbeda. Unit yang diajarkan adalah realignment tentang konsep luas. Ciri-ciri pendekatan MIC pada konsep luas. Yang pertama, luas tidak hanya diajarkan pada bentuk sederhana, tetapi termasuk bentuk tidak beraturan dan bangun 3 dimensi. Siswa membandingkan bentuk secara kualitatif, tidak hanya menghitung. Luas direpresentasikan dengan hal konkret, misalnya seperti biaya, berat, jumlah adonan kue, dan cat. Strategi mengubah bentuk transformasi sangat ditekankan. Selanjutnya, strategi yang lebih formal ditemukan dan diperkenalkan. Rumus untuk luas persegi panjang, jajar genjang, dan segitiga diturunkan dari strategi mengubah bentuk. Selanjutnya, keterkaitan dengan topik lain seperti resolution diperkuat. Selanjutnya, perbedaan gaya mengajar guru Ibu Aberson, Ibu Baker, dan Bapak Collins. Yang pertama, Ibu Aberson dan Ibu Baker. Pertama, berpengalaman dan mendukung filosofi MIC. Yang kedua, banyak diskusi kelas, pembahasan strategi informal, dan penjelasan tertulis. Yang ketiga, menekankan pentingnya penjelasan tertulis dan siswa diminta menunjukkan pekerjaan mereka. Kalau Bapak Collins, yang pertama adalah lebih tradisional. Yang kedua, siswa di kelas bekerja secara individu. Yang ketiga, fokus pada rumus, sedikit diskusi kelas, dan minim penggunaan strategi informal. Yang terakhir, Bapak Collins mengalami kesulitan dalam mengelola kelas. Selanjutnya yaitu penilaian selama proses pembelajaran. Selama proses pembelajaran, ketiga guru tersebut menggunakan teknik dan alat penilaian yang berbeda untuk mengevaluasi apa yang telah dipelajari oleh siswa sejauh ini. Di antaranya penilaian yang digunakan yaitu pekerjaan rumah atau PR, soal-soal spesifik dari unit pembelajaran, pengamatan dan diskusi kelas, kuis, dan tugas proyek. Meskipun guru-guru menggunakan berbagai prosedur penilaian informal di kelas, mereka tidak puas dengan apa yang mereka pelajari dari pemahaman siswa tentang luas. Setelah materi inti unit selesai, kesan umum yang tersisa bagi semua guru adalah bahwa banyak siswa tampaknya masih menggunakan strategi informal untuk menghitung luas. Siswa lebih memilih strategi seperti menghitung kotak atau memotong dan memindahkan potongan kecil, bahkan dalam situasi di mana strategi formal dapat dengan mudah digunakan, dan dalam situasi di mana strategi informal tidak akan memberikan jawaban yang dapat diandalkan. Oleh karena itu, mereka meminta para peneliti untuk merancang ujian akhir unit yang baru. Para guru bersedia merumuskan kriteria, meninjau draft pertama, dan merancang soal tambahan jika diperlukan. Selanjutnya yaitu pembuatan ujian akhir unit. Filosofi dan prinsip yang mendasari kurikulum MIC digunakan sebagai acuan dalam merancang ujian. 7 soal terbuka dibuat atau dipilih, 6 oleh peneliti dan 1 oleh guru. Setelah direview, guru-guru merasa ujian tersebut memenuhi harapan mereka. Ujian ini tidak hanya fokus pada keterampilan dasar, tetapi juga pada keterampilan tingkat tinggi, tujuan proses, dan pengetahuan konseptual. Selain itu, siswa diizinkan memilih strategi untuk menjawab sebagian besar soal. Jumlah poin maksimum untuk seluruh ujian adalah 30 dan setiap skor dapat dikonversi menjadi persentase. Skor 55% atau lebih dianggap lulus. Poin penilaian dibagi di antara soal-soal sedemikian rupa sehingga siswa yang hanya memiliki pengetahuan dan keterampilan dasar akan mendapatkan skor sekitar 55%. Jadi 7 soal dari ujian akhir unit ini menilai yang pertama keterampilan dasar, yang kedua penalaran tingkat tinggi, yang ketiga komunikasi matematis, yang keempat pemahaman konsep luas. Adapun soal-soal yang diberikan saat ujian akhir unit yaitu sebagai berikut.
Ujian akhir unit soal 1, Urba dan Kursa. Nah, soalnya di bawah ini ditampilkan peta 2 pulau, Urba dan Kursa. Pulau mana yang memiliki luas lebih besar? Jelaskan jawaban Anda. Soal ini dipilih sebagai soal pertama dalam ujian karena beberapa alasan. Nah, soal ini merupakan soal yang paling informal dalam arti tidak memerlukan perhitungan dan fokus pada topik ujian yaitu luas. Soal kedua, tentukan luas masing-masing bentuk yang ditunjukkan di bawah ini dan jelaskan cara Anda menemukan jawaban Anda. Soal ini, ini tentang campuran antara penggunaan strategi informal dan penggunaan eksplisit rumus ditemukan. Soal ketiga yaitu potongan kayu yang ditunjukkan di bawah. A. Berukuran 2 meter kali 3 meter dan harganya $18. Tentukan harga 3 potongan kayu lainnya. B. D. Dengan catatan semua potongan kayu memiliki ketebalan yang sama. Pada persegi panjang di bawah ini, warnai potongan kayu yang harganya tepat. $3. Jelaskan mengapa potongan yang Anda warnai berharga tepat $3. Nah, pada soal ketiga kali ini, kayu digunakan sebagai ukuran perantara. Seperti pada soal 2, menggunakan hubungan antara bentuk-bentuk adalah strategi yang efektif. Nah, bagian E dari gambar 6.7 ditambahkan ke versi asli soal dan memiliki 2 tujuan. Yang pertama, ini adalah masalah produksi atau konstruksi, di mana siswa harus membuat potongan kayu yang harganya tepat $3. Dan yang kedua, ini meminta justifikasi atas apa yang mereka lakukan. Untuk soal nomor 4, 2 metode untuk menghitung luas. Nah, soalnya sebagai berikut. Di bawah ini, Anda melihat segitiga yang digambar pada kisi-kisi. Gunakan 2 cara berbeda untuk menghitung luas segitiga ini dalam satuan persegi dan jelaskan setiap metode yang Anda gunakan. Anda dapat menggunakan gambar jika diinginkan. Nah, tujuan dari masalah ini adalah untuk mengetahui apakah siswa benar-benar mengetahui lebih dari satu strategi untuk menghitung luas dan apakah mereka mampu menjelaskan strategi-strategi tersebut. Nah, soal nomor 5, bingkai foto. Jenny memiliki foto anjingnya. Dia sedang membuat bingkai untuk memasang foto tersebut. Untuk bingkai, dia membutuhkan kaca dan sepotong kayu untuk tepi-tepinya. Foto tersebut berukuran 10 inci panjang dan 5 inci lebar. A. Berapa banyak kaca yang dibutuhkan Jenny untuk bingkai tersebut? Tunjukkan perhitunganmu. B. Berapa inci potongan kayu yang dibutuhkan Jenny? Tunjukkan perhitungan Anda. Masalah ini ditambahkan karena para guru merasa bahwa ujian perlu mencakup soal yang menggabungkan luas dan keliling. Salah satu guru mengusulkan ide untuk soal ini. Siswa harus dapat mengenali jumlah kaca sebagai luas dan jumlah strip kayu sebagai keliling. Soal nomor 6, membuat bentuk dengan luas yang diberikan. 1. Pada kisi-kisi, gambarlah sebuah jajar genjang dengan luas 8 satuan persegi. 2. Pada kisi-kisi, gambarlah segitiga dengan luas 8 satuan persegi. Dalam soal ini, siswa harus menggambar segitiga dan jajar genjang dengan luas yang diberikan pada kisi-kisi. Ini adalah soal yang dibuat sendiri dengan meminta siswa menggambar kedua bentuk tersebut. Kita dapat mengetahui tingkat pemahaman siswa terhadap konsep luas. Secara implisit, hal ini juga dapat memberikan informasi tambahan tentang strategi yang dimiliki siswa untuk menghitung luas. Selain itu, hal ini juga menunjukkan apakah siswa mengenal bentuk-bentuk tersebut berdasarkan namanya. Adapun soal dari nomor 7 ini, yaitu lihatlah gambar di bawah ini. Gambar semacam ini disebut tessellation. Tentukan luas satu burung dan jelaskan cara Anda menemukan jawaban Anda. Soal ini dipilih sebagai soal terakhir karena bersifat menyenangkan. Dalam soal ini, guru merasa siswa akan memiliki kesempatan untuk menangani luas dalam konteks yang berbeda. Tidak diperlukan pengetahuan khusus tentang pembuatan tessellasi. Siswa dapat menerapkan strategi tertentu untuk menemukan luas dalam situasi baru di mana grid hanya sebagian terlihat. Misalnya, struktur tessellasi dapat digunakan. Selanjutnya, hasil ujian. Rata-rata skor ketiga kelas kurang lebih 60%. Nah, ini dapat dikatakan bahwa ketiga kelas itu sudah cukup baik dalam mengerjakan soal ujian akhir unit. Tingkat kelulusan tertinggi pada kelas Aberson dan Becker, terendah sedikit pada kelas Collins. Adapun perbedaan distribusi skor, yaitu yang pertama, kelas Collins memiliki skor tinggi dan rendah, 2 puncak, tidak banyak skor sedang. Yang kedua, kelas Aberson dan Becker menunjukkan distribusi lebih normal. Nah, bisa dilihat pada tabel pada skor maksimum pada guru Ibu Aberson, Ibu Becker, dan Bapak Collins. Nah, di sini pada soal 1, skor maksimum 3. Nah, pada kelas Ibu Aberson yaitu 2,3 atau dalam persentase 78%, dan pada kelas Ibu Becker 1,1 atau 36%, dan Bapak Collins 2,2 atau 74%. Nah, pada soal kedua yaitu di
1,6 atau 79%, pada kelas Ibu Baker 1,5 atau 74%, dan pada kelas Bapak Collins yaitu 2,0 atau 100%. Nah, dari keseluruhan persentase ini diperoleh kurang lebih 60% dari ketiga kelas. Jadi dapat disebutkan bahwa dari ketiga kelas tersebut sudah cukup baik dalam mengerjakan soal pada ujian akhir unit. Nah, selanjutnya temuan berdasarkan jenis soal. Nah, pada soal pertama, bandingkan luas dan pulau. Nah, ini banyak siswa kelas Baker keliru karena membandingkan keliling bukan luas. Nah, yang kedua, pengaruh. Ia baru mengajar materi keliling sebelum ujian. Nah, jadi itu berpengaruh ya pada hasil pengerjaan siswa di kelas Baker. Nah, pada soal kedua, hitung luas persegi dan jajar genjang. Nah, pertama, kelas Collins mendapat skor sempurna karena terbiasa menggunakan rumus. Nah, yang kedua, kelas lain menggunakan strategi informasi seperti grid. Soal ketiga, hubungan luas dengan harga. Kelas Baker terbaik. Yang kedua, banyak variasi strategi atau pecahan, pembagian, area, dan lain-lain. Selanjutnya soal keempat, tentang dua metode menemukan luas segitiga. Nah, pada saat ini skor terendah yaitu pada kelas Collins karena kurangnya latihan menggunakan berbagai metode. Jadi mungkin dalam kelas Collins itu saat pembelajaran hanya menggunakan satu metode saja dalam menemukan luas segitiga. Nah, pada soal kelima tentang foto dan bingkai, banyak siswa bingung konteks sehingga berpengaruh terhadap pengerjaan karena masih kebingungan dalam konteks yang dikerjakan. Untuk soal keenam, membuat bentuk dengan luas tertentu. Yang pertama, kurang lebih 50% siswa berhasil menggambar bentuk yang benar. Yang kedua, kesalahan umum menggambar persegi panjang saat diminta jajar genjang. Nah, jadi banyak siswa yang menggambar persegi panjang saat diminta menggambar jajar genjang. Nah, selanjutnya soal terakhir yaitu test lesson. Nah, kelas Baker paling baik karena sudah pernah membuat test lesson sebelumnya. Jadi kelas Baker terbaik di antara kedua kelas yang lainnya karena sebelumnya sudah pernah membuat test lesson saat pembelajaran. Jadi 4 pertanyaan penelitian yang mendasari studi ini kini dapat dijawab. Yang pertama, apakah ujian berfungsi sesuai tujuan? Tentu saja, dari hasil ujian akhir ini dapat disimpulkan bahwa tes berfungsi sesuai tujuan. Skor memuaskan dan siswa secara umum dapat menyelesaikan berbagai jenis soal terkait luas. Hanya soal 5 yang ditambahkan oleh guru memberikan hasil yang ambigu. Nah, untuk pertanyaan kedua, apakah siswa telah mengembangkan pemahaman yang mendalam dan luas tentang konsep luas? Ya, siswa sudah mengembangkan pemahaman yang mendalam dan luas tentang konsep luas karena tidak hanya menggunakan panjang kali lebar untuk menyelesaikan soal-soal terutama dari soal nomor 1 dan nomor 6. Nah, pertanyaan ketiga, apakah siswa memang berkembang melampaui penggunaan strategi informal dan performal menuju strategi formal untuk menemukan luas? Nah, jawabannya iya. Nah, sebagian siswa mengetahui setidaknya 2 metode untuk menghitung luas, seperti yang terlihat dari hasil pada soal nomor 4. Pertanyaan keempat, apakah kita dapat menghubungkan perbedaan dalam pekerjaan dan skor siswa dengan perbedaan yang diamati dalam gaya mengajar dan budaya kelas? Jawabannya tentu. Siswa di kelas Ibu Aberson menunjukkan pekerjaan mereka untuk hampir semua soal, meskipun mereka tidak secara eksplisit diminta untuk melakukannya. Nah, siswa di kelas Ibu Baker juga menunjukkan pekerjaan mereka, meskipun tidak sesering, dan siswa di kelas yang diajarkan oleh Bapak Collins hampir tidak pernah menunjukkan pekerjaan mereka. Hasil ini dapat dijelaskan oleh perbedaan budaya kelas dan gaya pengajaran yang berbeda. Jadi dapat disimpulkan bahwa ujian akhir unit ini berfungsi baik untuk mengukur pemahaman konsep luas secara luas. Yang kedua, siswa mampu mengembangkan pemahaman luas yang mendalam, tidak hanya panjang kali lebar. Nah, yang ketiga, peralihan dari strategi informal ke formal berjalan, tapi tidak seragam. Yang keempat, gaya mengajar dan budaya kelas berpengaruh jelas pada yang pertama, cara siswa menjawab, kedua, strategi yang digunakan, ketiga, kelengkapan penjelasan, dan yang terakhir, hasil akhir ujian. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan pada materi kali ini, dan mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan ataupun kesalahan dalam penyampaian materi. Saya Sayyidah Umamah dan teman saya Irfandi pamit undur diri dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.